selamat malam buat rekan-rekan obsesi dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa di acara Obsesi, obrolan seru soal Iman. Nah, kembali bersama dengan saya Echa dan juga Aiko Cup. Aiko Kam. Oke, Aiko, kayaknya kita udah 1 minggu berlalu nih Aiko. Betul. Waktunya cepet banget ya Aiko ya. Wah, nggak berasa banget, berasa seminggu banget. tuh nggak berasa banget. Nah, kali ini juga kita kembali kedatangan bintang tamu narasumber nih Aiko. Iya. Yang pastinya akan membahas hal-hal yang kita yakin percaya, kita berharap untuk bisa menjadi berkat ya Aiko ya. Betul. Topik malam ini tuh breakthrough. Wah, terobosan gitu. Terobosan. Kira-kira apa ya yang akan kita Breakthrough. bahas terobosan ya Aiko nih? Iya. Aiko boleh ingetin teman-teman untuk tetap setia menyaksikan obsesi. Iya. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten kita, ingin diberkati Yes. lewat podcast Nah. kita, teman-teman harus subscribe juga gitu. Yes. Karena pastinya setiap minggu kita punya narasumber yang Yes. pastinya menarik dan sangat menginspirasi Yes, sekali. sangat inspirasi sekali, menginspirasi teman-teman semuanya. Iya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan segera bertemu ya Iya, dengan betul. narasumber kita. Ya, kita akan kembali check this This out. out. Nah, sobat obsesi, tadi kita udah sedikit kasih clue ya Aiko ya untuk topik kita Betul. malam hari ini. Sekali lagi Aiko, topik itu apa sih Aiko? Breakthrough. Breakthrough, yang artinya Terobosan. terobosan. Nah, pastinya buat teman-teman obsesi sekalian di rumah, tetap stay tune terus di channel YouTube GBI Intro untuk menyaksikan acara kita ini ya Aiko ya. Betul. Nah, untuk membahas topik kita yang satu ini, tentunya kita juga akan membahas. Kita nggak hanya berdua Aiko. Oh iya, betul. Kita ada narasumber Aiko. Pastinya. Sumber dari narasumbernya ini. Ya, yang pastinya akan membahas topik yang kita berharap ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman obsesi sekalian. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi Aiko, kita mau segera sambut narasumber kita pada malam hari ini nih Aiko. Siap? Ya, kita panggil sama-sama Pastor Maria. Shalom, Pastor Maria. Silakan duduk Pastor Maria. Oke, halo. Nah, boleh disapa dulu sobat dong. obsesi. Nah, selamat. Apa kabar Pastor Maria? Luar biasa, Echa, Aiko, Iya. ketemu lagi nih ya. Ketemu kita ya. lagi. Kita luar biasa. Kita luar biasa. Iya. Kita udah merah-merah ya. Kayaknya Kita luar biasa. pemberani nih ya. Natal kita Natal. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat di obsesi episode perdana, Pastor Maria sudah sudah membagikan sharing yang saya yakin itu menjadi episode yang luar biasa ya, karena itu episode perdana kita gitu kan. Dan kali ini Pastor Maria kembali hadir bersama dengan kita, pastinya untuk men-sharingkan topik kita malam ini ya, Pastor Maria ya. Betul. Nah, ketika kita ngomong soal terobosan, breakthrough, nih mungkin ada yang Aiko mau sampaikan atau mau tanyakan langsung nih. Sebenarnya kan kalau dari kata terobosan itu ya, di Pak Maria gitu ya. Arti pengertian dari breakthrough atau terobosan itu sendiri tuh apa sih? Breakthrough ya atau terobosan ya. Eko gini, kalau misalnya hujan gede, terus kita harus ketemu sama seseorang di sana, kayaknya pasti kita akan langsung menerobos ya, entah apapun yang ada di yang kita miliki nih, mungkin kita ada buku, mungkin kita ada jaket atau apa, kita berusaha untuk mencapai ke tempat sana dengan apa yang ada di kita, yang ada di diri kita berusaha, kita tidak akan berhenti untuk sampai ke tempat tujuan sana ya, karena mungkin ada seseorang di sana gitu ya Eko ya. Itu artinya menerobos, artinya apa ya, kita akan mencapai sesuatu, melampaui dari yang sebenarnya, dari yang kelaziman yang ada. Jadi artinya ada satu kekuatan, ada satu energi yang buat kita itu bisa mencapai lompatan yang tinggi sampai ke tujuan. Ya, itu yang dinamakan satu terobosan, satu breakthrough gitu. Nah, mungkin yang jadi kebingungan dari kita semua anak muda gitu, kok bisa seseorang itu bisa mencapai terobosan itu, bener nggak? Kadang-kadang kita, wih luar biasa ya, orang itu bisa mencapai satu terobosan, satu breakthrough, satu pencapaian yang luar biasa, nggak disangka-sangka. Ini yang dinamakan kelaziman, ini yang dinamakan breakthrough, sesuatu yang nggak lazim tapi diterima sama orang itu, gitu, Aiko.
Wah, Ya. luar biasa sekali ya. Artinya terobosan itu ya apapun yang kita punya, ya kita gunakan untuk ya kita mencapai sampai ke titik itu, ke tempat itu ya. Iya, Mas Maria, betul. ya. Iya. Luar biasa, satu pandangan yang kembali kita dibukakan ya Aiko ya, tentang breakthrough, tentang terobosan. Oke, sebelumnya ini Pastor Maria, silakan. Ini yang Suka aku kopi tunggu-tunggu. ini. Kopi Kopi kental kental. ya. Tanpa gula. Tanpa gula Iya, pastinya. kopi hitam tanpa gula. Nah, teman-teman, obsesi pembahasan yang cukup menarik gitu ya. Ini Pastor Maria ada satu lagi aku pengen tanya gitu kan. Kalau berbicara mengenai anak muda, Ya. gitu kan. Kira-kira apa sih terobosan apa yang harus dilakukan anak-anak muda, khususnya anak-anak rohani gitu ya. Ya Aiko juga gitu ya. Kita saya juga sebagai ya anak muda. Iya, mungkin Tante Maria, Pastor Maria bisa share ayatnya juga untuk menguatkan teman-teman obsesi yang menyaksikan kita pada malam Iya. hari ini. Ya, jadi pertanyaannya adalah mengapa anak muda atau ya anak muda hari-hari ini harus mengalami satu terobosan? Ya, betul. Kalau bicara anak muda, itu saya tuh merasakan bahwa itu satu energi. Yes. Ya, ada energi yang luar biasa dari anak muda. Nah, Tuhan itu sudah memberikan kepada setiap kita, terutama anak muda gitu ya. Bahkan ya termasuk anak tua nih ya gitu. Saya ini anak muda atau Ya, anak tua nih ya. Satu energi yang luar biasa. Nah, kenapa anak muda nggak manfaatin energi yang dari Tuhan itu? Ya kan? Kenapa? Kalau dimanfaatkan itu akan menjadi satu hal yang luar biasa ya. Jadi itu yang dinamakan potensi. Ya, kenapa ada obsesi ini? Ya, kenapa? Obrolan seru soal iman ya. Karena apa? Di anak muda zaman sekarang itu potensinya luar biasa. Ya, kalau itu nggak dimanfaatin, sayang banget ya. Mau tahu nih kenapa ya potensi itu? Gimana, Jadi gini, Tuhan itu sudah membuat manusia, menciptakan manusia itu yang berbagai macam ya, mau suku lah, mau kulitnya yang berbeda ya, tapi itu kan menjadi satu kesatuan ya. Tapi sama Tuhan itu dibikin unik. Uniknya apa? Setiap kehidupan kita itu pasti memiliki ya ada kadang-kadang mengalami kesakitan, kadang-kadang mengalami keterpurukan, kadang-kadang mengalami hal-hal yang nggak enak di dalam menjalani kehidupan ya. Ini terutama mungkin ada anak-anak muda yang mungkin jatuh bangun, mungkin dalam pelajaran juga kadang, kok aku nggak bisa tapi orang itu kok jadi pinter apa segala, terus kayaknya merasa dirinya menjadi depresi, aduh kok kayaknya aku orang bodoh dan sebagainya ya. Itu berarti sesuatu yang kekurangan yang di dalam diri kita. Tapi dengar, begitu kekurangan itu bekerja atau terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah kekurangan itu menjadi kelebihan. Ya, caranya apa? Kelebihan itu bisa didapat dari mana? Mungkin Tuhan akan ngirimin nih ke sekitarnya Aiko, misalnya Aiko punya problem apa ke sekitarnya Aiko, orang-orang yang bisa membantu ketidakmampuan Aiko menjadi bisa terbantukan. Akhirnya menjadi Eko mampu melakukan hal yang harusnya nggak bisa nih Eko dilakukan sendiri. Itu uniknya. Kenapa Tuhan itu menciptakan begitu banyak orang? Ya, orang itu yang tadinya mungkin mengalami keterpurukan, dia bisa menjadi apa? Ternyata dia bisa menjadikan potensi dari Tuhan itu untuk memberkati orang lain. Dia bisa apa? Memberikan dampak gitu kepada orang lain melalui kesulitan-kesulitan yang dia dapat, asal dia ada di dalam Tuhan ya. Karena segala sesuatu potensi yang ada di dalam kita itu asalnya dari Tuhan. Kalau kita nggak pergunakan ya jadi nothing, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kenapa anak Tuhan harus melakukan satu terobosan ya? Penting ada berbagai macam cara bagaimana anak muda itu bisa mengekspresikan potensinya itu, bahwa tujuan hidup kita bagi Tuhan adalah untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus. Gampang kok, Eko kan pasti punya banyak teman yang hobinya sama nih. Yeah. Saya dengar Eko suka apa nih, basket atau badminton gitu ya. Iya, basket. Nah, itu juga bisa salah satu sasaran kita untuk apa? Memberikan kabar baik ya tentang Yesus kepada teman-teman kita.
misalnya Eca dalam perkumpulan anak-anak muda misalnya ya kan, mungkin seminar atau apa, bisa juga ngomongin soal kebaikannya Tuhan Yesus. Nah, itu yang harus kita gali potensinya. Yang kenapa kita harus memberikan terobosan, ya apa yang bisa kita perbuat atau apa yang bisa kita keluarkan di dalam hidup kita gitu loh. Nah, ayatnya apa? Ya, berarti apa? Tujuan dari Tuhan untuk menciptakan kita adalah Tuhan kepingin agar amanatnya itu terjadi atau terrealisasi di dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan semua muridku, kata Tuhan. Ya, kalau nggak lewat kita siapa lagi? Ya kan, Tuhan sudah memberikan amanat itu. Ya, kalau ayatnya adalah di dalam Khotbah 3 ayat 1 itu dikatakan bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ya, artinya apa sih? Kita berbicara tentang momentum. Kita berbicara tentang pada zamannya. Ya, kalau kita zamannya sekarang ini dianggap ini sebagai zamannya kita, ya udah berarti kita harus lakukan apa yang menjadi perintah yang dari Tuhan, menjadikan murid bagi Tuhan. Ya, jadi itu kenapa saya bicara bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, benar. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita itu nggak sama setiap kalinya. Ya, kalau kita bisa menangkap kesempatan yang dari Tuhan, terus kita lakukan dengan potensi yang ada di kita, ketemu nih, wah itu menjadi luar biasa. Ya, apalagi kita tahu bahwa tujuan kita adalah memberikan kabar baik bagi Tuhan, gitu. Ya, jadi kalau anak muda sekarang ini ya, sobat obsesi ya tentunya ya, mau mengalami satu terobosan, mau mengalami satu breakthrough, harus berjalan seirama dengan Tuhan. Ya, tentunya harus ada koneksi, ada relationship sama Tuhan. Itu yang kita katakan kita seirama, berjalan sama Tuhan. Jadi pokoknya di dalam setiap musimnya kita harus berjalan sama Tuhan. Itu aja udah, ya. Karena kalau berjalan sama Tuhan, apapun yang kita alami itu Tuhan berkenan. Ya, mantap banget Aiko nih. Ini baru awal loh Aiko. Iya, udah ini mulai menggebrak bener-bener diterobos. Ini terobosan nih. Jadi apa yang disampaikan Pastor Maria itu kita berharap ini benar-benar menjadi berkat ya untuk teman-teman obsesi ya pada malam hari ini, bahwa ketika kita berbicara tentang terobosan tadi Pastor Maria bilang bahwa ya kita harus ada koneksi hubungan yang baik dengan Tuhan, apalagi kita anak-anak muda ya, dimanapun kita harus jadi bisa mengabarkan tentang Kristus ya, Aiko, kabar baik, benar. Waduh, makin seru nih. Aiko ada pertanyaan lagi mungkin? Betul ya, pasti dong. Kayak memang ya. Kita kan ini kan umat Tuhan gitu ya, kita kan anak Tuhan gitu. Jadi kalau menurut PS Maria ini bagaimana sih cara merealisasikan breakthrough itu di kehidupan sehari-hari atau di sekuler gitu? Ya, yang tadi tuh contoh hujan, menerobos hujan ya, Eko mungkin bisa pahami bahwa itu segala sesuatu kita akan mendobrak. Kita harus kalau saya bilang itu kayak menguak tirai-tirai halangan yang ada di depan kita, itu namanya mendobrak gitu ya. Artinya apa? Yang tadi saya katakan bahwa Tuhan juga bisa memakai orang lain juga ya di dalam kehidupan kita untuk membantu kita ya, kemampuan kita terbatas. Tapi dengar, pada waktu orang atau pada waktu Tuhan mengirim orang kepada kita untuk membantu, itu artinya apa? Ada keterlibatan Tuhan. Benar nggak? Nggak mungkin dong orang itu tiba-tiba datangin Aiko terus membantu Aiko tanpa keterlibatan dari Tuhan. Mungkin Roh Kudus sudah memberitahu kepada orang itu, hey, Aiko lagi membutuhkan kamu, ya kan? Dia datang. Itu artinya apa? Keterlibatan Tuhan ada di dalamnya, gitu. Makanya kenapa akhirnya yang tadinya kita tidak mampu menjadi mampu, ya kan? Berarti Aiko pasti akan berpikir, wow, berarti ini satu mujizat, ya kan? Aku nggak mampu loh, tapi sama Tuhan, dibantu sama orang yang dikirim sama Tuhan, saya menjadi mampu, ya kan? Benar kan? Berarti kemampuan itu atau kesempatan itu kan datangnya dari Tuhan. Makanya kita jangan coba-coba jalan sendiri, ya. Kita harus libatkan Tuhan, gitu yang tadi saya bilang ya. Kalau udah libatkan Tuhan nih ya, sobat obsesi,
berarti ada kasih karunia. Iya. Ya kan? Iya. Kasih karunia itu yang Tuhan berikan sama kita, akhirnya kita mampu, kemudian kita berjalan. Nah, waktu berjalan, karena kita udah tahu, berarti apa? Kita berjalan dengan iman, ya. Jadi kasih karunia bersama-sama dengan iman berjalan, akhirnya kita akan mengalami satu terobosan. Yang tadinya kita nggak mampu, yang tadinya kita nothing, yang tadinya kita bukan siapa-siapa, kita bisa menjadi someone, ya. Kita bisa menjadi sesuatu yang berguna, ya. Dengan padahal kita nggak mampu, gitu, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami, ya. Tema untuk breakthrough ini memang dalam banget, gitu. Dalam banget, karena kalau ini nggak dipahami, ya, rangkaian ini bagi anak-anak muda, tentunya kita nggak akan tahu. Kita akan hidup biasa-biasa aja, ya. Kita semua anak muda itu harus berjalan bersama Tuhan, supaya apa? Supaya muncul, supaya Tuhan itu kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah firman yang terbuka, gitu. Ya, jadi segala pintu begitu kita sudah berjalan bersama-sama, segala pintu yang tadinya tertutup bisa terbuka, terbuka. Breakthrough kita alami, terobosan kita alami, ya. Mantap. Jadi mesti diingat, di sini Tuhan bekerja, ya. Tuhan tuh nggak mungkin nggak bekerja, Tuhan bekerja, gitu. Nah, Eko luar biasa banget ya penjelasan dari Pastor Maria tadi. Betul. Jadi intinya itu tetap kita balik lagi harus terkoneksi. Intinya kalau kita berjalan sama Tuhan, tadi Pastor Maria bilang bahwa ya mungkin pintu-pintu kesempatan atau apapun yang tadinya tertutup jadi terbuka gitu. Betul. Nah, anak-anak muda atau siapapun yang menyaksikan Obsesi pada malam hari ini, saya harap tetap stay tune terus ya di channel YouTube GB Intro, karena kita akan masih membahas lagi, mengulik lagi Masih mengulik tentang topik kita nih, breakthrough nih. Iya, Sebelumnya ini Aiko ada mau ngasih apa nggak nih? Udah wangi-wangi nih. Makanya kita lagi di Itali ya, lagi di Itali banget, Iya. lagi di Roma Irama. Gade. Wah, Bisa. bau harum. Wah, ini kayaknya Aiko udah mempersiapkan ya. Tiba-tiba Aiko sendiri ya. Ada muncul di sana. Oh ya, waduh luar biasa ya ini. Iya. Oh ya, terima kasih. Ini Soalnya wanginya tuh udah Wanginya harum udah banget. Itali Wah, banget. Itali Iya. banget. ya, wah saya minum kopi dulu. Iya, silakan deh. Pastor Maria. Nah, ini topik breakthrough tuh benar-benar relate untuk anak muda maupun dewasa muda ataupun siapa aja yang Iya. menyaksikannya itu Betul, ya. betul. Karena ketika kita ngebahas soal terobosan ya itu berlaku juga baik ke anak muda ataupun di kehidupan rohani ataupun ya sekuler juga ya Eko ya. Nah, ini ada satu pertanyaan Pastor Maria. Kira-kira hal apa sih yang harus diterobos anak-anak muda? Poin ini tuh anak-anak muda di zaman now, di zaman sekarang. Oke. Menurut Pastor Maria, apa aja sih hal-hal Gen Z gitu. Gen Z? Apa sih yang harus Nah. diterobos ya oleh anak-anak zaman now? Yes. Saya mau jelasin dulu nih ya pengertiannya gitu ya. Jadi anak-anak muda, sobat obsesi pasti sudah tahu dong. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Artinya dia awal dan akhir ya. Kalau dia awal dan akhir, artinya dia mengetahui seluruh kehidupan kita, bahkan sebelum kita diciptakan. Benar? Ya. Kalau Tuhan sudah tahu apapun yang terjadi di depannya kita, pasti dia, kalau kita terkonek dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memagari ya untuk dia tetap ada di jalannya. Nah, dengan Tuhan sudah tahu bahwa ada sesuatu atau di depan kita itu ada keberhasilan, mungkin ada kesulitan dan sebagainya, itu Tuhan sudah tahu awal-awal banget. Bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah tahu ya. Apapun yang terjadi, misalnya di sekarang ini, zaman sekarang ini, Tuhan tuh sudah tahu jauh-jauh hari ya. Sebelum mungkin 2000 tahun yang lalu Tuhan udah tahu gitu. Jadi apa? Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan sudah tahu itu awal dan akhir, berarti Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita. Ya. Kadang-kadang anak muda ya, sobat obsesi, kadang-kadang kita nggak tahu di jalannya Tuhan, ya kan? Padahal Tuhan sudah siapin jalannya buat kita. Terus kita nggak tahu, terus kita kadang-kadang melenceng dan sebagainya, ya.
sebenarnya kalau kita tetap yang tadi saya bilang terkonek atau relationship kita sama Tuhan tetap terjaga, tentunya kita akan terus di dalam kontraknya, jalannya Tuhan. Ya. Makanya kalau kita jatuh, kalau kita melenceng atau apapun, jangan menyerah, jangan putus asa, ya. Karena kita sudah tahu pemahaman ini, ya, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita. Ya, ini yang perlu anak muda ketahui dulu nih sebelum dia ngalami nih pendobrakan atau terobosan untuk zaman sekarang. Ya, anak-anak muda zaman sekarang mesti tahu, pahami bahwa kita semua itu sudah dipersiapkan jalannya bagi Tuhan, ya. Mungkin gini ya, jadi nggak usah putus asa ya kalau mengalami hal-hal yang nggak nyaman, nggak enak di dalam kehidupan anak-anak muda dalam mencapai cita-citanya dan sebagainya gitu. Kalau boleh nih saya memberikan satu ilustrasi ya. Jadi ilustrasi di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 4 ya. Kita buka sama-sama. Ketika Yesus, jadi waktu itu Lazarus sakit ya. Waktu itu Lazarus sakit, terus Yesus mendengar kabar itu dan dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Eko, kalau kita udah bilang nih, Yesus sudah ngomong penyakit itu tidak akan membawa kematian, ya. Tapi Lazarus sakit. Kira-kira Eko berpikir gimana? Apakah Lazarus mati apa enggak nih? Mati. Itu kenyataannya. Tapi sebenarnya kan Tuhan sudah ngasih tahu penyakit itu tidak membawa kematian. Tapi realitasnya, ya kan, kenyataannya Lazarus mati nggak? Mati, ya kan? Lazarus mati. Jadi kadang-kadang kita itu mengalami satu keadaan, satu kehidupan yang kita berpikir, ya saya udah melayani Tuhan, saya udah berdoa sama Tuhan, tapi kok kenyataannya di dalam kehidupan saya kok nggak ada apa-apa tuh, kayaknya kok perkaranya nggak pernah selesai nih, terus kok kayaknya saya nggak ada jalan keluar nih, gitu. Padahal Tuhan sudah bilang penyakitnya tidak akan membawa kematian. Artinya kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, terkoneksi sama Tuhan, tentunya kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak akan membawakan kehancuran di dalam hidup kita, asal kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi saudara, teman-teman anak muda obsesi, ya. Jadi jangan ragu sama Tuhan. Kadang-kadang kan ragu kalau kita lagi ngalami hal yang nggak enak nih. Misalnya putus cinta, ya kan? Kemudian misalnya pelajaran di sekolah nilainya nggak bagus, terus kita mau main dimarahin sama orang tua, terus akhirnya hubungannya jadi nggak baik dan sebagainya, sering cekcok, nggak cocok sama orang tua dan sebagainya, ya nggak? Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita, Tuhan sudah nyiapin jalan di depan, ya. Ada sesuatu halangan di depan, itu kan halangan-halangan ya. Percaya bahwa halangan itu Tuhan yang akan menghancurkan. Halangan-halangan itulah yang akan Tuhan singkirkan. Karena apa? Di depan sana Tuhan sudah menyediakan jalannya bagi kita. Nah, ini yang perlu diterobos sama anak muda zaman now, ya. Jadi apapun rencana kita, apapun tindakan kita, perbuatan kita, terus hal-hal apapun yang akan kita kerjakan, kita atau kita koneksikan dengan kehendaknya Tuhan, bukan maunya kita. Kemarin ya, episode yang kemarin kan siapa tuh yang dari dari Dira berkata kan, dia punya cita-cita yang jauh di depan gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma punya cita-cita, kita nggak realisasikan step by step, ya itu tidak akan mencapai ke depan sana. Ini juga ya, jadi Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita bahwa di depan sana ada sesuatu terobosan, ada sesuatu breakthrough, ada sesuatu yang akan membuat kita menjadi mampu gitu kan, yang tadinya kita nggak mampu. Berarti apa? Kita harus serahkan kehendak kita sama Tuhan, ya kan? Karena Tuhan sudah janji, jangan seenak-enaknya kemauan kita, ya kan?
Mungkin Tuhan memang nggak pernah kasih detail ya kan janjinya. Oh saya mau kasih kamu nih mobil, oh saya mau kasih kamu nih pacar yang baik dan sebagainya. Nggak pernah, ya kan? Tuhan nggak detail. Kenapa sih Tuhan kok nggak ngasih tahu secara detail kepada kita janjinya? Supaya apa? Supaya kita menaruh kehendak kita sama Tuhan, supaya kita ngandelin Tuhan, supaya kita percaya bahwa Tuhan tuh bekerja, ya. Supaya apa? Supaya kita semua mengandalkan Tuhan. Itu ya, jadi mesti dilihat bahwa jangan pernah mengambil kesimpulan nih anak-anak muda bahwa apa yang kita alami saat ini, sesuatu yang kita alami itu nggak enak saat ini, itu tidak punya masa depan, tidak punya jalan keluar, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan gitu. Jadi prinsipnya Tuhan sudah menyediakan jalan di depan. Ya, ini terobosan nih bagi anak muda ya. Percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan di depan, makanya kita harus tetap terkonek sama Tuhan. Gitu. Aiko, Tuhan percaya, bekerja. Aiko. Tuhan tuh bekerja, Aiko. Betul. Relate ya, lagi-lagi. Itu ada awal sampai sekarang tuh relate banget gitu ya. Speechless juga ini. Jadi jangan beranggapan Eko bahwa jangan beranggapan bahwa Tuhan kayaknya kan belum tahu nih. Kayaknya belum melihat bahwa Tuhan itu bekerja, belum melihat bahwa mana nih Tuhan kok belum kasih jawaban. Jangan, mungkin saat ini belum dijawab, tapi bulan depan Tuhan jawab. Tapi Tuhan masih mendapati kita itu tetap percaya sama Tuhan. Kuncinya itu harus percaya, teman-teman. Iya, sama yakin bahwa Yakin. Tuhan itu bekerja. Gitu. Intinya kayak tadi poin yang bagus banget ya dari yang kita ambil dari Pastor Maria itu menaruh kehendak kita sepenuhnya, percaya sepenuhnya pada Iya, Tuhan. betul. Gitu ya, wah luar biasa nih Aiko. Semakin relate ya. Nih Aiko, ada lagi nggak nih Aiko yang kira-kira mau ditanyakan ke Pastor Iya, Maria? pastinya ya memang kan kita sebagai anak muda ini ya, anak muda Kristen, mungkin kan memang ya ada hambatan-hambatannya gitu untuk mencapai terobosan itu. Nah, menurut Pastor Maria ini gimana sih caranya supaya itu bisa tercapai gitu, terobosan itu bisa tercapai? Jadi solusinya itu apa untuk tidak ada hambatan itu? Ya, sebenarnya hambatan ya, kalau kita bicara hambatan itu hambatan untuk kita tidak bisa mencapai satu breakthrough atau terobosan, itu sebenarnya semuanya dari dalam diri kita sendiri. Ya, dari dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Dari dalam diri kita itu mungkin kita ada dosa yang itu yang menghambat ya kan terobosan itu. Kemudian mungkin kita tidak menaruh kehendak kita sama Tuhan, ya kita nggak relate ya sama Tuhan gitu. Artinya kita nggak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita seenaknya sendiri hidup semau gue gitu ya, nggak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Itu kadang-kadang yang menghalangi terobosan itu terjadi ya. Jadi makanya kenapa kita harus menyingkirkan nih halangan-halangan itu. Caranya apa? Ya cuma satu, bertobat. Ya, kalau saya bilang sobat obsesi, kamu saat ini juga berdiri lalu berlutut, bertobat ya. Bertobat, minta ampun sama Tuhan supaya apa? Terobosan itu bisa kita terima lagi. Yang tadi saya bilang, kasih karunia itu bisa kita terima lagi. Karena dengan kasih karunia itu kita terima, kita berjalan dengan iman kita sama Tuhan, terobosan itu pasti terjadi. Gitu Eko. Luar biasa, sangat luar biasa. Jadi balik lagi sebenarnya ini satu, kalau boleh dibilang ini setiap kita kasih topik itu benar-benar ya mungkin Tuhan bekerja ya lewat obsesi. Banyak yang hamba-hamba Tuhan, narasumber yang datang ke obsesi share gitu ya, mungkin ya ini maunya Tuhan gitu buat teman-teman sekalian yang menyaksikan obsesi itu bisa lebih paham lagi, semakin dibukakan lagi. Betul. Gitu kan. Wah, ini semakin diberkati ya. Kita aja jadi kita relate juga. Iya betul. Ya, makanya kita berharap juga buat teman-teman sekalian juga pastinya juga merasakan hal yang sama gitu kan. Intinya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Nah, ini nih Pastor Maria, menurut Pastor Maria nih, terobosan yang harus dilakukan. Kalau ini dalam kehidupan pribadi seseorang. Ya. Ini balik misalnya ya aku atau Aiko gitu, maksudnya apa sih yang harus kita lakukan untuk pribadi kita sendiri?
Iya. Sebenarnya gini, semua kita bicara tentang Tuhan, Yes. ya kan? Kalau ada pesan saya nih ya, kalau ada perkenanan dari Tuhan ya di dalam hidup kita, ada banyak hal keuntungan yang bisa kita peroleh, ya. Itu bisa berkat kemudahan, itu bisa berkat pencapaian, ya, berkat apapun juga, ya. Itu pasti kita dapat ya. Kenapa kita harus menerobos? Kenapa kita harus alami breakthrough gitu ya? Tapi ada jadi sesuatu yang tadinya mungkin dirasa sulit jadi mudah, ya kan? Yang harusnya tadinya belum waktunya menjadi waktunya. Pingin nggak kayak gitu? Pingin banget. Ada percepatan Pasti. gitu ya, ada percepatan ya. Yang namanya terobosan itu artinya percepatan kan? Tadi artinya breakthrough sendiri kan melampaui kelaziman, artinya ada satu percepatan. Nah tentunya anak muda kepingin nih cepet gitu ya cepet mengalami satu kemenangan gitu ya. Nah kalau saya boleh infokan gitu, ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan itu bekerja, ya. Percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Berarti kita harus menselaraskan, ya, atau menyamakan irama kehidupan kita itu bersama dengan Tuhan, ya. Kalau kita sudah selaras sama Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kita, yang kedua, kita harus menjaga hati kita. Ya, kita harus tetap menjaga hati kita harus kita arahkan kepada Tuhan. Pikiran, perbuatan kita harus arahkan sama Tuhan. Ya, pingin lebih mudah, lakukan itu. Pingin lebih cepat mengalami terobosan, lakukan itu. Jadi tetaplah, ya, tetap pokoknya ujung-ujungnya tetap sama Tuhan. Ya. Balik lagi tetap percaya sama Tuhan. Ya, jadi itu. Hal itu yang perlu digarisbawahi ya, bahwa kalau hidup kita berkenan sama Tuhan itu ya, selaraskan hidup kita, jaga hati kita. Selaraskan Gitu. hidup Eko kita, kamu jaga bisa? hati kita. Iya, pastinya bersama dengan Tuhan Iya. bisa. jadi Minta bisa. Roh Kudus, Eko, Betul. minta Roh Kudus karena ada Roh Kudus yang bisa memampukan kita Iya. ya untuk melakukan Betul, itu betul, semua betul, ya. betul. Biasa banget nih Aiko nih. Ini banget ya, benar-benar Jadi berapi-api nih kita menyala-nyala ini. Ya harus, karena Iya. terobosan itu bicara tentang energi yang Iya. melebihi gitu ya. Full power. Ya, Full full power gitu. Nah ini pastinya teman-teman, kita nggak mau ini berakhir sebenarnya Aiko Iya. ya. Tapi mungkin nih ada Aiko mau sampaikan sesuatu untuk Pastor Maria mungkin. Karena tadi dikasih tahu ini mau Ya. berakhir gitu Iya. ya. Sobat obsesi nih. Ya. Jadi kita ingin bertanya juga nih kepada Pastor Maria gitu ya. Ini ada motivasi atau ajakan nih untuk semuanya sobat-sobat obsesi yang sekarang nonton, pemirsa-pemirsa di sini, bagaimana kayak kenapa harus mengalami terobosan kayak seperti itu ya motivasinya, atau bagaimana jika kita tidak bisa mengalami terobosan itu, jadi motivasinya tuh seperti apa? Iya. Pokoknya satu, di dalam Alkitab itu berkata bahwa di dalam Dia kita akan mendapatkan segala sesuatu, ya. Di dalam Dia kita akan hidup dan di dalam Dia kita bergerak, ya. Jadi artinya apa? Semua bicara di dalam Dia. Ya, jadi ini adalah satu dorongan ya buat sobat obsesi bahwa kalau tidak ada di dalam Dia, artinya di dalam Yesus, semuanya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 11 ini ayat terakhir nih ya, saya berikan buat sobat obsesi ya. Paulus mengajak kita nih. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, ya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jelas banget nih ya. Kalau sobat muda ya, lihat di Alkitab ya, dikatakan di dalam Dia atau di dalam Kristus itu pakai tanda petik. Berarti ada satu penekanan ya yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam Dia artinya di dalam kerohanian kita harus masuk di dalam kehidupan rohani. Makanya waktu kita masuk ada satu bagian atau ada satu porsi yang Tuhan berikan sama kita.
Ini luar biasa loh. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan porsi, Tuhan akan memberikan bagiannya gitu ya, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bagian atau porsinya kita, ya udah, Tuhan pasti sediakan segala sesuatunya. Ya, ini luar biasa ya. Ini sesuatu yang perlu ya, ini sesuatu yang dalam. Jadi anak muda mesti pahami, mungkin boleh diulang-ulang ya. Ini obsesi ini mungkin sesuatu yang singkat nih ya buat sobat muda memahami tentang satu kata terobosan itu ya. Jadi maksudnya apa? Supaya kita menjadi terang ya. Semuanya itu bicara tentang Tuhan, berarti supaya kita menjadi terang. Kenapa sih Tuhan tuh memberikan perintah kepada kita supaya menjadikan kita semua menjadi murid ya? Karena apa? Supaya terang, supaya terangnya itu ada gitu ya. Jadi kok supaya kemuliaan itu terbit atas kita karena ada Tuhan ya. Ini luar biasa ya. Jadi karena di dalam kita semua nih sobat obsesi ada terang, maka apa yang harus kita lakukan ya? Ada satu yang harus, tugas yang kita harus lakukan, yaitu menjadikan semua bangsa muridku, kata Yesus ya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan akan menyelesaikannya sendiri karena Tuhan bekerja gitu ya. Amin. Tuhan bekerja. Iya. Nah, tadi ada satu ya, gimana sih ya kan? Nah ini gimana sih kalau kita nggak ngalamin terobosan ya kan? Kalau kita nggak ngalamin terobosan berarti kita nggak tinggal di dalam Tuhan, berarti kita nggak ada apa, Tuhan nggak bekerja ya, bukan Tuhan nggak bekerja, artinya kita tidak terkoneksi sama Tuhan. Tuhan tetap bekerja, tapi kita tidak relate sama Tuhan, kita tidak terkoneksi sama Tuhan. Kalau gitu, apapun yang kita inginkan Tuhan nggak akan penuhi, ya kan? Apapun yang kita mau, Tuhan tidak akan memberikan. Terus jalannya kita akan jatuh bangun. Kita nggak akan dipermudah sama Tuhan. Kan setiap kita mau dong jalannya kita mudah, ya kan? Makanya harus terkoneksi sama Tuhan. Banyak hal. Jadi selama kita tinggal di dalam Dia, kasih anugerahnya itu sangat banyak. Keuntungannya itu sangat banyak kalau kita itu tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja, ya. Karena Tuhan yang bekerja, kita tinggal connect sama Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan sediakan. Tuhan akan berikan kemudahan, Tuhan akan berikan terobosan, Tuhan akan berikan breakthrough. Ya. Jadi alami segala sesuatu bersama dengan Tuhan, alami terobosan. Gitu. Luar biasa. Artinya boleh dibilang benefitnya kalau kita sama Tuhan itu banyak banget ya Eko ya. Gak terhingga memang. Gak terhingga gitu kan. Wah, terima kasih Pastor Maria Magdalena. Terima kasih. Kita harap sih ini jadi satu topik yang nantinya mungkin bisa dibedah lagi ya. Ya, karena singkat sebenarnya panjang. Jadi buat teman-teman obsesi, terima kasih ya untuk sudah menyaksikan obsesi Aiko pada malam hari ini gitu kan. Nah, Aiko mau ingetin nggak untuk teman-teman untuk menyaksikan kita itu di mana sih? Oh iya dong, pastinya tenang aja teman-teman, korasinya belum cukup gitu nih ya. Masih pengen dengar lagi, tenang aja, kita setiap minggu di setiap hari Rabu jam 7 malam pasti akan ada episode baru obsesi, oke? Jangan lupa kalau gitu like, comment, share, dan subscribe video ini. Terus loncengnya dinyalain ya supaya nanti dapat notifikasi kalau misalnya obsesi udah keluar gitu. Jadi langsung nonton supaya langsung dikasih santapan rohani gitu. Dikasih menu-menu rohani lagi yang setiap minggu tuh selalu baru gitu. Pasti kan? Memberkati sekali. Nah juga kita juga ada IG ya Aiko ya. Oh ya, IG kita. Jangan lupa nanti kalau nonton di mention juga di IG kita di @gbiintro. @gbiintro. Tentunya kita juga nggak cuma ada sosial media Aiko, kita juga ada gereja pastinya. Pastinya dengan Pastor Maria juga sebagai gembala siapa di GBI Intro Exosia ya, Exosia BSD, cabang BSD. Tepatnya di mana itu saudara Aiko, saudari Aiko? GBI Intro itu ada di Intro Jazz Cafe di BSD. Di lantai 2. Setiap hari apa nih?
Minggu. Ini minggu dong pastinya. Iya. Jam Tadi berapa? jam 8:30 pagi. Jam 8:30 pagi. Nah teman-teman kalau ingin ketemu dengan kita berdua, Pastinya. pasti kita ada di intro, dan juga pastinya juga akan ketemu dengan Pastor Maria juga di sana. Mungkin yang ingin konseling atau ingin tanya-tanya, monggo silakan datang setiap hari Minggu jam 8:30 pagi di intro BSD. Betul. Nah ya kata teman-teman, semoga episode kali ini benar-benar memberkati buat teman-teman ya. Sekali lagi kalau benar-benar ini memberkati kalian rasa ini diberkati lewat video-video obsesi, kalian jangan lupa untuk sharingkan, bagikan ke semua teman-teman kalian, keluarga kalian. Jadi ya jangan cuma disimpan sendiri teman-teman. Betul. Oke. Sama satu lagi kali ya. Maria? Sobat obsesi, Nah. siapa tahu nih, Nah. sobat mau kasih tema ya Nah. kan? Boleh Oh, ya. iya. kan? Komen. Mungkin, Ya. komen. Boleh dong bahas masalah ini dan sebagainya. Boleh, Ya. kita terbuka, welcome sekali teman-teman. Oke. Makanya jangan lupa untuk kasih komen ya teman-teman, karena kita akan baca juga komen-komen. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menemani obsesi setiap Rabu jam 7 Terima malam. kasih. Nah oke, akhir kata saya Echa dan juga Saya Aiko. Eko Kap dan juga Pastor Cakep. Maria Magdalena. Ya. Pastinya kita akan kita pamit undur diri dulu teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali minggu depan di acara di jam yang sama juga. Akhir kata, selamat malam. Salam obsesi. God bless. Terima kasih